Nama saya Tria Agnesa. Saya Irving Claudio. Saya Basilia Finasela. Di sini kami akan membuat drama dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret untuk memenuhi nilai ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Bapak Adi Mursalin. Selamat menyaksikan. Bagaimana proses penentuan judul penelitian ini? Apakah ada pertimbangan khusus yang diambil? Proses penentuan judul penelitian bisa melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi topik penelitian yang sesuai dengan minat dan relevansi kita. Kemudian, menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. Selain itu, merumuskan judul yang singkat, jelas, dan menggambarkan secara tepat tentang isi penelitian. Setuju. Penentuan judul penelitian penting karena judul menjadi pintu masuk bagi pembaca untuk memahami dan tertarik pada penelitian kita. Judul yang mencerminkan fokus dan tujuan penelitian serta menarik perhatian pembaca akan membuat penelitian lebih menarik. Bab 1 pendahuluan juga penting untuk menyajikan latar belakang penelitian. Dalam kasus ini, latar belakang penelitian mungkin akan membahas tren konsumsi di Indomaret, perubahan perilaku konsumen, dan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di sana. Ya, dalam bab 1 pendahuluan, kita perlu merumuskan masalah yang jelas dan terkait dengan topik penelitian. Misalnya, dalam penelitian ini mungkin merumuskan masalahnya adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih berbelanja di Indomaret. Dan tujuan penelitian kita mungkin adalah untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap keputusan berbelanja. Setuju. Dan kita juga perlu menjelaskan manfaat penelitian ini dalam bab 1 pendahuluan. Misalnya, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen sehingga dapat membantu Indomaret dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi, apakah kita sudah mencakup semua elemen yang diperlukan dalam bab 1 pendahuluan? Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Saya setuju. Mari kita mulai menyusun bab 1 pendahuluan dengan memperhatikan semua elemen penting yang telah kita diskusikan. Jadi mari kita berfokus pada penulisan bab 1 pendahuluan yang kuat dengan latar belakang penelitian yang beralasan, rumusan masalah yang jelas, tujuan penelitian yang spesifik, dan manfaat penelitian yang dapat diamati oleh pembaca dan dunia ilmiah. Saya setuju. Mari kita mulai menyusun bab 1 pendahuluan dengan memperhatikan semua elemen penting yang telah kita diskusikan. Benar. Dan jangan lupa berdiskusi dengan dosen pembimbing Anda untuk mendapatkan masukan dan saran lebih lanjut dalam menyusun bab 1 pendahuluan. Tentu, dan kita juga perlu menggali referensi terkait topik penelitian ini untuk memperkuat dan mendukung latar belakang penelitian kita. Sudah waktunya untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mulai menulis bab 1 pendahuluan yang baik. Mari kita berkolaborasi dan bantu satu sama lain untuk mencapai hasil yang baik dan penilaian dalam penelitian kita. Saya setuju. Kolaborasi dan bantu-membantu antar mahasiswa yang menyusun bab 1 pendahuluan ini akan membantu kita menghasilkan penelitian yang lebih baik, kuat, dan berkualitas. Percakapan sebelumnya membahas tentang penulisan bab 1 pendahuluan. Mari kita lanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing. Apa pertanyaan atau pembahasan khusus yang ingin kita ajukan kepada dosen?
saya tertarik untuk meminta masukan dari dosen pembimbing mengenai kelengkapan latar belakang penelitian. Apakah ada data penting atau tren konsumsi yang sebaiknya saya sertakan dalam bab 1 pendahuluan? Selain itu, saya ingin bertanya tentang penyusunan rumusan masalah yang lebih spesifik. Apakah rumusan masalah yang telah kita susun sudah cukup mendalami dan mengarah pada hasil yang diharapkan? Saya juga ingin meminta saran dari dosen pembimbing terkait penentuan tujuan penelitian yang realistis dan terukur. Apakah tujuan yang telah dirumuskan sudah mencakup aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam penelitian? Mengenai manfaat penelitian, apakah ada saran dari dosen pembimbing mengenai cara menyajikan manfaat penelitian ini secara lebih terarah dan meyakinkan bagi pembaca? Terakhir, apakah dosen pembimbing memiliki rekomendasi atau saran tambahan terkait dengan struktur atau alur penulisan bab 1 pendahuluan? Setuju, memberikan referensi yang relevan akan membantu dosen pembimbing kita untuk lebih memahami konteks penelitian kita dan memberikan masukan yang lebih konstruktif. Assalamualaikum Pak, permisi, apakah Bapak ada waktu untuk kami konsultasi bab 1 pendahuluan? Waalaikumsalam. Tentu saya memiliki waktu untuk membantu. Silakan jelaskan permasalahan atau pertanyaan yang ingin dibahas. Mari. Permisi Pak. Baik, kami ingin meminta masukan dari Bapak terkait kelengkapan latar belakang penelitian. Apakah ada data yang penting atau tren konsumsi yang sebaiknya kami sertakan dalam bab 1 penelitian? Sebagai langkah awal, pastikan latar belakang penelitian mencakup informasi tentang tren konsumsi di Indomaret secara umum, serta perubahan perilaku konsumen dalam beberapa waktu terakhir. Anda juga dapat melampirkan data statistik atau hasil penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret. Kami juga ingin meminta saran dari Bapak mengenai penyusunan rumusan masalah yang lebih spesifik. Apakah rumusan masalah saat ini sudah cukup mendalam dan mengarah pada hasil yang diharapkan, Pak? Penelitian haruslah spesifik dan terukur. Pastikan tujuan penelitian mencakup analisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen di Indomaret dengan keputusan berbelanja mereka. Anda juga dapat memasukkan untuk tujuan lain seperti menganalisis preferensi konsumen atau mengidentifikasi peluang pemasaran bagi Indomaret. Mengenai manfaat penelitian, apakah ada saran dari Bapak mengenai cara menyajikan manfaat penelitian ini secara lebih terarah dan meyakinkan bagi pembaca? Manfaat penelitian haruslah disajikan dengan jelas. Jelaskan bagaimana penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen di Indomaret. Diskusikan juga bagaimana penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif bagi Indomaret. Terima kasih banyak Pak atas arahan dan masukan yang diberikan. Adakah saran lain yang Bapak ingin berikan terkait dengan struktur atau alur penulisan bab 1 pendahuluan? Penting untuk mengikuti struktur umum bab 1 pendahuluan. Dimulai dengan latar belakang penelitian yang secara jelas memperkenalkan topik dan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, rumuskan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian secara sistematis. Pastikan transisi antara paragraf-paragrafnya lancar dan gunakan referensi yang relevan untuk mendukung argumen yang disampaikan. Kami akan mencatat semua masukan yang diberikan oleh Bapak. Terima kasih banyak atas bantuan dan arahannya. Sama-sama. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika mau menjadwalkan konsultasi tambahan. Semoga sukses dalam penulisan bab 1 pendahuluan penelitian kalian.
Kami akan menjadwalkan konsultasi tambahan jika dibutuhkan. Terima kasih banyak, Pak. Silakan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam konsultasi selanjutnya. Setelah melakukan tinjauan pustaka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen berbelanja di Indomaret, kita dapat melihat bahwa lokasi dan aksesibilitas menjadi salah satu aspek yang paling penting bagi konsumen. Iya, penempatan toko yang strategi dan mudah diakses merupakan faktor yang dapat menarik konsumen untuk berbelanja di Indomaret. Selain itu, harga dan promosi juga mempengaruhi keputusan pembelian. Konsumen cenderung mencari produk dengan harga yang kompetitif dan promosi menarik. Saya juga menemukan bahwa kualitas produk juga merupakan faktor yang penting. Konsumen mengharapkan produk yang berkualitas dan terjamin keasliannya. Begitu juga dengan citra merek, Indomaret telah berhasil membentuk citra merek yang kuat dan dapat dipercaya di mata konsumen. Pelayanan pelanggan juga sangat berpengaruh. Konsumen ingin merasakan pelayanan yang ramah, cepat, dan membantu dari staf Indomaret. Apakah ada faktor yang lain juga perlu diperhatikan? Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, kita juga harus memperhatikan tren konsumen yang terus berkembang dan kebutuhan yang berubah dari waktu ke waktu. Benar, kita harus tetap mengikuti perkembangan teknologi dan gaya hidup konsumen agar tetap relevan dan dalam menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan. Ayo kita timbangkan dan diskusikan masing-masing temuan kita sehingga kita dapat menghasilkan tujuan pustaka yang komprehensif.